Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darsini dari Prodi S1 Farmasi Stikes Pati Mandal Husada Slawi. Nah, tak berbeda dengan video sebelumnya, video kali ini kita akan membahas tentang toksikokinetika dan mereview jurnal. Sebelumnya, kita ke pengertian toksikologi terlebih dahulu ya. Nah, toksikologi merupakan ilmu atau pemahaman tentang pengaruh berbagai macam zat-zat kimia yang merugikan bagi kelangsungan makhluk hidup. Nah, proses ini tuh umumnya dikelompokkan menjadi 3 fase teman-teman. Yang pertama ada fase eksposisi, yang kedua ada fase toksokinetik, yang ketiga ada fase toksodinamik. Terus, di sini kita akan membahas tentang toksikokinetika. Nah, jadi toksikokinetika merupakan ilmu yang mempelajari pengaruh tubuh terhadap zat toksik, yang mempelajari tentang bagaimana sih zat xenobiotik masuk ke dalam tubuh dan apa yang akan terjadi terhadap zat tersebut dalam tubuh. Nah, jadi di sini digolongkan menjadi 4 ya teman-teman. Ada adsorpsi, distribusi, biotransformasi atau biasa disebut juga metabolisme, dan ekspresi, yaitu atau ADME ya teman-teman. Terus selanjutnya di sini ada absorpsi. Nah, absorpsi merupakan proses masuknya xenobiotik ke dalam tubuh atau tepatnya ke sirkulasi sistemik yang dapat terjadi di mukosa saluran pencernaan, pernafasan, atau di mukosa kulit. Nah, jadi absorpsi itu proses masuknya xenobiotik ya teman-teman. Terus selanjutnya yang kedua ada distribusi atau penyebaran teman-teman. Jadi setelah si zat itu masuk ke dalam tubuh, nah itu disebarkan. Jadi distribusi itu merupakan peristiwa ketika xenobiotik yang terabsorpsi berpindah dari suatu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain atau penyebaran ya teman-teman. Dan selanjutnya yang ketiga ada metabolisme atau biotransformasi. Nah, jadi metabolisme itu juga merupakan perubahan xenobiotik yang dikatalisis oleh suatu enzim tertentu dalam sel hidup. Umumnya terjadi di hepar karena di hepar banyak enzim bermetabolis. Nah, selanjutnya ada ekskresi. Dan jadi, ekskresi merupakan pengeluaran xenobiotik atau metabolitnya dari tubuh. Nah, ekskresi utama adalah melalui ginjal bersama urin, tetapi hati dan paru-paru juga merupakan alat ekskresi penting bagi toksin tertentu. Nah, jadi teman-teman, yang pertama ada absorpsi, itu proses masuknya, yang selanjutnya didistribusikan atau disebarkan, dan di metabolisme, dan dikeluarin dengan bantuan melalui ginjal bersama urin. Selanjutnya kita akan mereview jurnal. Jurnal yang berjudul Uji Toksisitas Akut Ekstrak Etanol Buah Wulae terhadap gambaran histopatologi organ jantung tikus Wistar. Nah, jadi teman-teman, salah satu tanaman yang terdapat di hutan tropis Indonesia adalah wulae. Tanaman wulae memiliki potensi untuk mengobati penyakit-penyakit yang tergolong berat seperti kanker dan tumor. Nah, buah wulae sendiri memiliki aktivitas imunodulatori, antioksidan, antimikroba, dan antipiretik. Nah, tujuannya uji toksisitas akut adalah untuk mendeteksi adanya toksisitas suatu zat, menentukan organ sasaran dan kepekaannya untuk memperoleh data bahayanya setelah pemberian suatu senyawa secara akut. Selanjutnya, di sini kita akan membahas metode uji toksisitas. Umumnya itu tergolong menjadi 6. Yang pertama itu secara umum. Jadi secara umum itu sampel buahnya itu diperoleh dan dikumpulkan. Kedua, dan selanjutnya ada preparasi sampel dan ekstraksi. Nah, preparasi dilakukan dengan memotong sampel lalu dimaserasi dengan etanol 96% selama
3 kali 24 jam atau 3 hari. Nah, selanjutnya setelah dimaserasi, selanjutnya itu di pengelompokan hewan uji. Berarti setelah dimaserasi, selanjutnya diuji dengan hewan uji. Yang keempat atau yang selanjutnya itu penentuan nilai LD50. Nah, penentuan nilai LD50 itu dibagi menjadi 4 kelompok dan selama aklimatisasi tikus ditimbang untuk mendapatkan bobot konstan. Dan selanjutnya yaitu pemeriksaan histopatologi. Nah, jadi organ yang diambil dicuci terlebih dahulu menggunakan NaCl 0,9%, difiksasi menggunakan larutan formalin 10%, lalu diamati ya. Nah, selanjutnya itu dianalisis data. Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dan kualitatif. Nah, kemudian pada hasil dan pembahasan pada uji toksisitas, penelitian menunjukkan dosis maksimal ekstrak yaitu sebesar 500 mg per kilogram berat badan. Nah, kemudian dilakukan pemilihan jumlah dosis yang didasarkan pada kriteria penggolongan sediaan uji toksisitas dan didapatkan dosis sebesar 500 mg per kilogram berat badan, atau 5.000 mg per kilogram berat badan, dan 15.000 mg per kilogram berat badan yang merupakan perwakilan dari tiap kategori toksisitas, yaitu cukup toksik, sedikit toksik, dan praktis tidak toksik. Selanjutnya ada penentuan LD50. Pada nilai LD50 dengan menggunakan metode Reed-Munch dan didapatkan nilai LD50 8649,679 mg per kilogram berat badan. Jadi nilai ini menggambarkan bahwa toksisitas ekstrak etanol buah gulai masuk dalam kategori praktis tidak toksik. Selanjutnya ada pengamatan histopatologi organ. Nah, jadi hasil histopatologi yang telah dilakukan memiliki struktur jantung yang mempunyai sel-sel dalam batas normal dan menunjukkan diskus intercalaris yang merupakan batas atau pertemuan antara dua sel otot. Diskusi interkalari ini terlihat seperti garis lurus yang membentuk tangga. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya itu yaitu toksikokinetika, yaitu mempelajari tentang bagaimana zat sianobiotik yang masuk ke dalam tubuh dan apa yang akan terjadi terhadap zat tersebut dalam tubuh ya teman-teman. Selanjutnya, nilai LD50 ekstrak etanol buah gulai terdapat 8649,679 mg per kilogram berat badan, yaitu atau kategori praktis tidak toksik, dan hasil pemeriksaan histopatologi organ jantung pada dosis 500 mg per kilogram berat badan, 5.000 mg per kilogram berat badan, dan 15.000 mg per kilogram berat badan menunjukkan gejala nekrosis. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Apabila ada kesalahan atau kurang jelas, ya mohon dimaklumin ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.